Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih untuk setiap kemurahan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar iman dan karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TP2, Kitab Amsal pasal 27 ayat ke-5. Demikianlah sabda Tuhan. Lebih baik teguran terang-terangan daripada kasih yang tersembunyi. Tema renungan saat ini adalah Tuhan tidak menyukai kesombongan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, suatu hari Nyonya Albert Caldwell bertanya kepada salah seorang awak kapal Titanic, benarkah kapal ini tidak bisa tenggelam? Jawab awak kapal tersebut, benar Nyonya, bahkan Tuhan sendiri tak mungkin menenggelamkan kapal ini. 2 hari kemudian kapal tersebut memasuki kawasan Grand Bank, sebuah kawasan berbahaya karena banyak gunung es bawah laut. Pada tanggal 14 April tahun 1912, 20 menit sebelum pukul 24 malam, kapal pesiar mewah Titanic menyerempet gunung es dan akhirnya tenggelam 3 jam kemudian. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, seringkali kita menjumpai kesombongan membuat sebagian orang sulit untuk menerima teguran. Mengapa teguran dan peringatan selalu dipikirkan sebagai kelemahan atau aib? Padahal di dalam kitab Amsal pasal 27 ayat 5 berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Bagaimana tanggapan yang benar menghadapi sebuah teguran? Raja Daud di dalam Mazmur pasal 119 ayat 14 menganggap peringatan Tuhan sama bahagianya dengan menerima harta benda. Seseorang akan bisa bertumbuh melalui masukan, teguran, bahkan peringatan dari orang lain. Apakah kita pernah mengalami teguran? Terkadang teguran itu menyakitkan, tetapi kalau kita mau lihat dari kacamata Tuhan, di balik teguran itu ada kebaikan dan perubahan untuk hari yang akan datang. Jika hari ini kita mengalami teguran yang tidak disangka-sangka, tetaplah tenang dan berusahalah menemukan apa rencana Tuhan di balik teguran itu. Memberi teguran dengan tulus merupakan salah satu wujud kasih kita kepada sesama. Karena itu lakukanlah supaya sesama kita terselamatkan. Demikian juga jika kita ditegur oleh sesama kita, berarti ia telah menganggap kita sebagai seorang saudara. Karena itu, marilah kita bangun karakter untuk terbuka menerima teguran sebagai sesuatu yang baik, sehingga iman karakter kita akan semakin bertumbuh menjadi lebih baik. Karena teguran merupakan salah satu wujud kasih yang ditujukan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berilah hikmat kerendahan hati dalam diri kami, sehingga ketika kami mengalami teguran atau nasihat, tidak pernah kami membayangkan hal-hal yang negatif,
yang membuat kami kecewa dan sakit hati. Mampukan kami untuk menerimanya dengan lapang dada, dengan sukacita. Kami percaya di balik teguran yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan punya rencana, rancangan yang baik. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami sakit, yang mengalami pergumulan, sakit penyakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya, bahkan setiap harapan-harapan untuk sembuh. Biarlah Tuhan mengabulkan permohonan mereka dan berikanlah kesembuhan. Kami ingin menyerahkan juga setiap aktivitas yang akan kami lakukan hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa menolong dan memberkati, sehingga apapun yang boleh kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.